Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik menarik yang selama ini atau waktu-waktu dekat ini banyak yang menanyakan. Kebetulan program ini sedang berjalan di Pondok Rizalul Quran. Seperti yang teman lihat di belakang saya, ini ada kolam lele, ya, cikal bakal kolam lele. Memang kondisinya ini dalam proses pengondisian medan ataupun tempat nanti diletakkannya atau ditaruhnya bibit-bibit lele itu. Nah, sehingga kondisinya seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, kemarin banyak menanyakan tentang proses pembuatannya, sehingga pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan kolam lele dengan menggunakan media terpal yang efektif, efisien, dan bisa menghasilkan lele yang banyak. Gitu. Baik teman-teman sekalian, pertama yang perlu diketahui adalah bagaimana menentukan letak kolam itu tersendiri. Dalam menentukan lahan yang akan dijadikan sebagai kolam, yang perlu diperhatikan pertama kali adalah kondisi kontur tanahnya. Ya. Diusahakan tanah itu dalam keadaan yang satu, dia miring, kemiringannya bisa diatur. Terus kedua, dekat dengan saluran pembuangan, sehingga nanti ketika kolam itu sudah jadi, pembuangan atau hasil dari proses air itu, baik itu pembersihan air ataupun menguras kolamnya dan seterusnya, itu bisa mengalir dengan cepat karena pembuangannya lancar. Jadi pastikan pertama diusahakan ada kemiringan tanah, kedua diusahakan pula dekat dengan saluran pembuangan. Ini poin pertama saat kita menentukan letak kolam lele tersebut. Yang kedua, poin kedua adalah yang perlu diperhatikan ukurannya, ukuran dari tanah tersebut. Nah, pada kesempatan ini atau kolam yang sudah ada di pondok ini, ukurannya satu kolamnya ukuran 6 kali 3 meter, ya, 6 kali 3 meter, panjangnya 6, lebarnya 3 meter, ya, dikali 2, ya, 6 kali 3 kan ada 2 kolam, jadi ada 6 kali 3 kali 2. Jadi total luas ini yang kita siapkan di sini ya kurang lebih adalah dengan panjang total 6 persegi, ya, dengan jarak berdekatan antara kolam satu dan kolam lainnya itu bergandengan atau berdekatan dengan tujuan agar nanti kontrolnya, memberi pakannya, kemudian pengelolaannya itu lebih mudah. Kalau berjauhan agak susah. Gitu. Selanjutnya, bagaimana dengan kedalamannya? Kedalaman yang kita jadikan acuan di sini adalah kedalaman untuk tanah itu sendiri sebelum dikasih media apapun. Kedalaman tanahnya kurang lebih sekitar 1,2 meter. Ya, kedalamannya 1,2 meter. Dengan kemiringan dari sudut paling atas atau dari tanah kolam yang paling ujung ke bawah itu dengan kemiringan kurang lebih 10 cm. Kenapa dibuat miring? Tadi saya sebutkan, kemiringan itu tujuannya untuk nanti ketika kontrol air, ketika menguras kolam, itu air langsung keluar dengan cepat, termasuk dengan ketika air itu dalam keadaan tidak sehat atau rusak, itu butuh penanganan cepat, maka kondisi yang tanah miring ini sangat membantu sekali. Ya, jadi posisi tanah tadi ukurannya 1,2, kemudian kemiringan dari ujung atas sampai bawah itu 10 cm. Proses selanjutnya, setelah kita mengondisikan tanah dengan kedalaman yang sesuai, disiapkan juga tentang saluran pembuangan. Ya, saluran pembuangan itu diletakkan di ujung, sudah digali dengan kondisi lubang nanti diameter lubang pipa itu ukuran 2 in, ya, pipa 2 in, usahakan pipa dengan kualitas bagus, dengan begitu nanti tidak mudah pecah. Pembuangan ini sangat penting sekali sehingga akan mempengaruhi proses nanti ketika kita pengondisian air. Ya, posisinya berada di ujung dengan kemiringan paling bawah tadi yang kita sebutkan. Pipa 2 in dimasukkan ke dasar kolam, kemudian dikasih keni atau L, kemudian dikasih
pipa ke atas nanti untuk kontrolnya. Tapi sebelum ke sana memang disiapkan dulu galiannya itu untuk saluran pembuangan, untuk tempat keluarnya air nanti. Nah, setelah saluran pembuangan sudah disiapkan, ditutup kembali, keni juga sudah dipasang, dilem, pastikan semuanya rapi, dan ketinggian keni dengan dasar tanah itu kurang lebih sekitar 5 cm ya. Kenapa 5 cm nanti saya jelaskan setelah ini. Nah, setelah keni siap, proses selanjutnya tidak langsung terpal ya. Ada namanya pengondisian suhu, nanti ini sangat mengaruhi terkait dengan kesuburan lele. Nah, sebelum terpal dipasang, maka dasar tanah ini ditaburi dengan sekam ya, sekam atau kulit padi itu ya, ditaburi semua sampai rata dengan kedalaman kurang lebih 10 cm ya. Kedalaman sekam itu 10 cm, dan yang terpenting diatur pula kemiringannya dari kolam bagian atas, bagian bawah itu diatur kemiringannya, dikasih dipakai selang air gitu ya. Jadi ketahuan seberapa kemiringan dari sekam tersebut. Selain itu, sekam ini selain untuk mengurangi resiko kebocoran ya, karena kalau ada bongkahan tanah yang keras itu bisa menyebabkan terpal yang diisi air dengan penuh itu akan ditekan sehingga menyebabkan bocor ya. Sehingga sekam ini kan lebih empuk sehingga mengurangi tekanan itu. Yang kedua, itu lebih hangat untuk si lele nanti ya, ketika lele dikasih ditaruh di air terpal, bawahnya udara, sekam itu lebih hangat dibandingkan langsung dengan tanah. Nah, 10 cm miring. Setelah itu semua diratakan selesai, baru kemudian terpal ditaruh atau dipasang. Nah, bagaimana dengan terpalnya? Nah, untuk terpal sendiri ini kami gunakan ukuran 6x9 ya, 6x9 meter kita gunakan terpal tersebut, 2 buah tentunya, dengan posisi yang di atas ada warna oranye, dan dengan ketebalan terpal ini kami ambil yang paling tebal khusus ya, bukan terpal kayak di proyek-proyek atau toko material biasa ya. Kita jadi beli yang khusus memang untuk kolam lele dengan ketebalan paling tinggi, ukuran 6x9. Dengan begitu kualitas kolamnya sudah oke, terpalnya sudah oke, pembuangannya sudah siap. Nah, nanti setelah ini kita baru akan bagaimana menyiapkan air kolamnya. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman tentang pipa pembuangan. Ini posisi kolam dalam proses pengondisian air. Nah, di depan saya ini adalah pipa pembuangan ya, terkoneksi ke keni ataupun pipa L di bawah, pembuangan terus sampai ke belakang sana. Itu kontrol. Dua-duanya kami kasih pipa agar mengurangi resiko bocor. Jadi kalaupun ini bocor, saya tertahan dengan ketinggian sama. Ketinggian ini adalah 1,2 meter. Ketinggian pipa yang bawah 1 meter ya, 1 meter. Tujuannya kenapa masih ada pipa yang berdiri di sana? Tujuannya untuk agar yang pertama tadi, kalau kita menguras atau membuang air tidak langsung habis atau ikannya keluar, ada yang ngontrol di sana sini. Begitupun sebaliknya, kalau airnya bocor, itu tidak langsung keluar tapi ada penahan di sana. 1,2 bawahnya keni. Cara masangnya ini karena kolam sudah dalam keadaan terisi, saya agak susah meragakan. Tapi posisinya adalah keni yang dia sudah di posisi sekam itu di bawah. Ini sebelum ada terpal ya, sekam, kemudian dikasih terpal, keni yang dia tadi L tadi ya di atas itu, kemudian ditutup dengan terpal ya, terpal pojoknya, kemudian disayat silang, kemudian ditekan, dikasih lem, kalau boleh sebut lem Alteco atau lem apa silakan ya. Kemudian ditali dengan menggunakan karet ban, kemudian dilem lagi, kemudian dikuatkan. Sudah, dengan begitu nggak akan bocor. Posisi terpal itu atau posisi lem itu berada di luar keni, bukan di pipa. Jadi bukan seperti masang model pipa talang yang dijepit dengan pipanya, bukan, tapi dia dikeni sehingga nanti ketika pipa ini dibuka tutup tidak menggesek ke terpalnya. Karena kalau sering gesek nanti rusak terpalnya dan
akibatnya robek dan bocor ya. Terus selanjutnya ini kita siapkan kedalaman 1 meter. Ini ada jarak 1 meter, ada garisnya ya. Kedalaman 1 meter itu nanti atasnya dikasih lubang. Ini kontrol agar air nanti ketika ketinggian melebihi 1 meter, entah karena hujan ataupun karena kondisi tertentu, itu langsung keluar, langsung tersalurkan ke pipa pembuangan. Dengan masing-masing jarak sampai ke bawah kita kasih garis 10 cm. Tujuannya apa? Saat pengondisian air pertama kali, kolam itu diisi dengan air kedalaman 60 cm. Ya, 60 cm dulu. Itu untuk pengondisian kolam. Ya, jadi nanti kita bisa mantau ketinggian air itu berapa, 60. Nanti tambah lagi 10 cm, 70, 80 kelihatan dari garis yang kita tunjukkan di pipa ini. Ketika terpal sudah siap, usahakan serapi mungkin, tidak ada kayu yang menonjol di bagian terpal sehingga bisa robek. Kita isi air ya. Tentunya tanpa perlu saya jelaskan, teman-teman sudah bisa menyiapkan saluran air untuk pengisian kolam. Pakai pipa dengan jarak terdekat sumber air di mana silahkan. Kolam diisi dengan 60 cm air kedalamannya, kemudian di dalamnya dikasih dengan pelepah pisang atau debok, terus ditambah dengan daun pepaya. Jumlahnya kira-kira bisa memenuhi kolam tersebut. Ya, memenuhi kolam tersebut tujuannya ini adalah untuk kemudian mengondisikan terpal ini agar siap untuk diisi bibit lele. Ya, terpal ini dia tidak menghasilkan bau atau kandungan zat-zat yang tidak baik untuk pertumbuhan lele. Biasanya pengondisian tempat yang tidak bagus menyebabkan kematian yang tinggi pada pembibitan ikan di tahap pertama. Ya, sehingga kita kondisikan dengan debok pelepah pisang, dengan kemudian dirajang-rajang, ditambah dengan daun pepaya, dirajangnya kemudian ditaburkan, diendapkan selama 2 hari. Setelah itu nanti dikuras. Setelah 2 hari air direndam dengan pelepah pisang dan juga dengan daun pepaya, kita kuras bersih, kita buang semuanya, pelepah pisang itu kita buang semua, itu daun-daun pepaya itu bersih, dan kita isi air lagi sedalam 60 cm ya. Nah, ini tahap selanjutnya kita gunakan ini namanya grow bag fort. Nah, kelihatan ya, grow bag ini untuk pengondisian air tahap kedua. Bagaimana caranya? Ini kita ambil 2 sendok makan untuk 1 kolam, 2 sendok makan untuk 1 kolam, dengan dilarutkan ke dalam air hangat terlebih dahulu, diaduk-aduk sampai rata, kemudian baru dimasukkan ke dalam kolam yang sudah berisi air 60 cm kedalamannya. Ini 2 sendok makan ya. Ya, air hangatnya kira-kira lah ya 1 ember mungkin ya, kurang lebih gitu ya, untuk kolam seluas ini. Yang kedua, kita berikan namanya M4 mikroorganisme. Nah, ini untuk tumbuhnya plankton. Nah, plankton ini fungsinya nanti untuk sebagai pakan dari ikan lele itu sendiri. Terus kedua, agar dia tumbuh subur di kolam itu sehingga menjadi kandungan yang bergizi juga untuk si lele nantinya. M4 ini penggunaannya 1 kolamnya diberikan sejumlah 8 tutup botol. Botolnya sendiri ya, 8 tutup botol dituangkan di kolam 1 dan 8 botol ke kolam kedua. Gitu. Nah, setelah ini kita kasih semuanya, nanti kita tinggal cek kondisi kolamnya. Kondisi kolamnya sudah siap atau belum untuk diberikan bibit. Kalau belum siap, mending pembelian bibitnya itu di pending atau ditunda dulu. Lama tidak masalah, direndamkan lama tidak masalah. Yang penting air itu adalah kunci utama kesuksesan dalam ternak ikan, khususnya ikan lele. Maka pastikan airnya siap, planktonnya sudah tumbuh, kondisi warnanya kehijau-hijauan, siap, nanti bibit lele baru bisa ditebar begitu. Nah, itu tahap pertama dalam pembuatan kolam lele. Nah, semoga video ini membuat teman-teman penasaran untuk menantikan kelanjutannya. Karena setelah ini saya akan menguras bersama santri, kolam ini akan kita taruh grow bag dan M4 ini, insya Allah semoga pekan depan kita sudah bisa melakukan penebaran bibit lele, sehingga kita bisa berbagi cerita lagi bagaimana
proses selanjutnya setelah kolam siap, lele kita tebarkan sampai panen. Semoga video ini bermanfaat dan semoga pula ini bisa menjadi ilmu bagi teman-teman newbie atau orang-orang baru pemula yang ingin belajar ternak kolam lele di rumahnya. Itu, terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe dan boleh di share ke teman-teman, khususnya teman-teman yang suka hobi untuk ternak lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.